Yesus akan memberkati. Bagi yang percaya bisa kita ngangkat tangan dan kita beri tekan pada Tuhan Yesus Kristus bahwasanya Tuhan Yesus sangat baik dan Praise the Lord. kami kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Yeah. Sebelum kita akan mulai ibadah pagi hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja sesi Zoom online hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2024 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman. Yang pertama host saya sendiri Bapak Lukas, yang kedua worship leader pembicara Pastor John Sarbunan, yang ketiga dua pepetik oleh Ibu Adece dari Sidoarjo, yang keempat pengumuman oleh Ibu Indriani dari Sidoarjo, yang kelima dua berkat oleh Pastor John Sarbunan, dan yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Ya, Terima kasih Yesus. buat setiamu, buat kebaikanmu ada di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Bapa, ini satu kerinduan kami kembali. Amen. Kami butuh denganmu Tuhan. Kami mau datang beribadah ke hadapanmu ya Tuhan. Kami mau bersama-sama ingin memujimu, menyembah dan memuliakan namamu. Ya, Yesus. Karena penyembahan yang kami naikkan boleh menjadikan rupa yang harum buat namamu ya Tuhan. Dan Kau memberkati ibadah kami ini. Engkau yang memimpin, menuntun ibadah kami ini dari awal pertengahan pada akhirnya. Ya. Dan pakar saat ya Tuhan, kiranya ada kuasa intervensi yang mengganggu jalannya ibadah kami ini, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara, segala yang mengganggu sinyal jalannya ibadah kami ini, kami sepakat saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan tolak, hancurkan keluarnya Kau dari tempat ini. Biarlah kehadiratmu nyata dalam kehidupan kami ini, dalam ibadah kami ini. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Yang sedih Kau berikan penghiburan, yang susah Kau berikan jalan keluar buat kami ya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Kami percaya kemuliaan Allah hadir pada malam hari ini di tengah-tengah ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Kami persilakan Pastor John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo yang sudah mulai ya memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Oke, selamat datang teman-teman semua. Dengan segenap hati, mari kita naikkan syukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Mari kita katakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari sambut berkatnya di pagi ini. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu dan kita sama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, katakan, berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama di hadapan Tuhan kita katakan sama-sama, siapakah
aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatanku dan akan menyerukan nama Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, mari sembah Yesus. Kami sujud menyembah-Mu. Terima kasih, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh mengasihi kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Kita terus menyembah Dia ya, sampai hadirat Tuhan memenuhi kita semua di hari ini. Sesuatu yang ajaib kita rasakan. Praise God. Praise God. Haleluya. Kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami bawa segala kerinduan kami. Kami datang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Bahwa kami lebih dekat langit, semakin dekat dengan-Mu. Mari Tuhan penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Yesus Tuhan. Mari bersama katakan, Haleluya, 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 Haleluya. Bersama katakan, Haleluya, Haleluya.
Haleluya pagi ini. Haleluya. Oh, haleluya. Rasakan hadirat Tuhan pagi ini. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Yesus selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu bagi Dia. Haleluya, sungguh kami cinta Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersama angkat suaramu bagi Dia. Haleluya. Mengalirlah harapan itu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Jamaah kami Tuhan. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan menerima firman Tuhan di pagi ini. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya. Dari Sidoarjo. Haleluya. 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 Sungguh Bapa, Engkau adalah Tuhan Allah yang layak kami puji, yang kami sembah ya Tuhan. Biarlah kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan hadapan-Mu boleh menjadi perkenanan bagi-Mu ya Tuhan. Engkau hadir, Engkau ada di dalam ibadah kami ini, di tengah-tengah ibadah kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini pun kami mau menyiapkan hati kami, telinga kami untuk menerima berkat firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, firman-Mu buat kami siap untuk mendengarkannya. Engkau urapi hamba-Mu Pastor Jan Sarmundan, Engkau urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang berotoritas menguasai bibir lidah hamba-Mu ini, agar setiap ajaran firman-Mu yang taburkan boleh menjadikan berkat buat kami semua yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami dan kami siap menyambut firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pastor John. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto.
host kita yang luar biasa ya pagi ini. Oke, terima kasih. Kita semua sudah hadir ya. Ya, Ko Anto juga sudah bersama kita di hari Minggu ini. Amin. Memberkati kita semua. Haleluya. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Nanti Pak Lukas Krisnanto ya untuk memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Haleluya. Oke, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan lihat ya, sebuah renungan firman Tuhan di hari Minggu tanggal 18 Februari ya. Hari ini tema yang diangkat adalah kemuliaan Allah dalam ketulusan. Ini adalah bagian yang kedua ya saudaraku. Tadi malam saya menyampaikan kemuliaan Allah dalam ketulusan bagian yang pertama. Dan kita lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur 11 ayat yang ke-7 ya. Nats bacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Amin. Amin, amin. Praise God. Dikatakan dalam ayat ini, sebab Tuhan adalah adil. Ya, siapa yang adil, saudaraku? Tuhan adil. Sementara manusia bagaimana? Manusia itu tidak adil, ya. Bapak Ibu, yang adil hanya Tuhan saja, ya. Adil dalam segala perbuatannya, adil dalam segala kebaikannya, adil dalam segala pemberiannya, adil dalam segala yang Dia siapkan dan Dia sediakan bagi kita. Tuhan itu adil, ya. Satu contoh. Orang yang bekerja dia pasti menikmati hasil kerjanya, ya saudara, itu adil. Dan orang yang tidak melakukan apapun, dia tidak akan pernah mendapatkan apapun. Itu juga adil ya. Orang yang belajar dengan giat, maka dia akan naik ke level yang lebih tinggi lagi. Dia akan memiliki understanding yang semakin luas, semakin dalam. Dia akan paham, dia akan tahu apa yang dia pelajari itu. Dan sudah bisa dipastikan dia akan lulus. Dan dia akan naik ke jenjang berikutnya. Saudara, dia naik kelas ya. Itu namanya adil. Dia akan menjadi orang yang pandai, yang pintar, saudara. Dan sudah bisa dipastikan dia pasti menjadi orang yang sukses, saudara. Itu adalah keadilan ya. Sama seperti seorang olahragawan pun berlatih. Saudaraku, melatih otot-otot tubuhnya sehingga semua terbentuk dan fisiknya menjadi kuat. Ketika pertandingan akan dimulai, maka dia akan memenangkan pertandingan itu. Dia bisa mengalahkan lawan-lawannya. Nah, itu namanya adil ya. Dia bisa berlari mencapai garis finish dan dia mendapatkan hadiah, mendapatkan piala kemenangan. Itu adil, saudaraku ya. Sama juga seorang petani ketika dia menabur, dia menuai, ya, saudaraku. Menabur banyak, menuai banyak, itu adil. Menabur sedikit, menuai sedikit, itu adil, saudaraku ya. Tidak menabur, tidak menuai, itu adil, saudaraku. Jadi Tuhan itu adil ya, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Siapa yang mengasihi keadilan? Tuhan mengasihi keadilan, ya. Bagaimana dengan manusia? Manusia kadang-kadang tahu keadilan, tapi dia tidak mengasihi keadilan. Maka dia tidak melaksanakan dengan sepenuh hatinya. Saudaraku ya, dalam pembagian apa yang menjadi hak dari misalnya ada punya 3 anak, kadang-kadang bagi itu tidak adil, saudaraku. Nah, ini yang Tuhan mengasihi keadilan. Saya percaya orang-orang yang mengasihi keadilan ini orang yang mengikuti sifat dari Tuhan, ya. Lalu kemudian dikatakan di bagian berikutnya orang yang tulus. Wow, ini dia. Orang yang tulus. Apa saudara yang terjadi dengan orang yang tulus? Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Siapa yang memandang wajah Tuhan? Itulah orang yang tulus. Saudaraku, tulus dalam arti tidak ada kepura-puraan, tidak ada sandiwara. Nah, Tuhan mau menyatakan dirinya kepada orang tersebut. Tuhan mau memperlihatkan wajahnya, wajah yang penuh kasih dan sayang kepada orang yang tulus, Bapak Ibu sekalian ya.
Makanya orang yang tulus itu dia paling cepat ketemu dengan Tuhan, paling cepat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang lain yang tidak tulus? Apakah mereka bisa memandang wajah Tuhan? Jawabannya tidak. Yang mereka pandang pasti persoalan. Aduh, persoalanku berat, persoalanku besar. Aku tidak kuat, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Aku dalam keadaan susah, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sedih, takut, dan putus asa. Saudara-saudara, kalau hari ini engkau mengalami hal-hal yang demikian, Tuhan ingin, saudaraku, engkau memiliki dua hal ini, yaitu memiliki keadilan dan ketulusan. Supaya apa? Engkau waktu menghadapi masalah, engkau tidak lihat masalah itu besar, tapi engkau lihat Tuhan yang engkau sembah itu besar. Tuhan yang engkau tinggikan itu dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupanmu. Kenapa banyak orang susah dan sedih, banyak orang dalam keadaan stres, depresi, banyak orang dalam keadaan frustrasi dalam hidup ini karena setiap hari yang dia lihat masalah, bangun pagi dia lihat masalah, waktu siang menjalani kehidupan dia lihat masalah terus-menerus. Nah, itu membuat dia dalam keadaan benar-benar tertekan sekali. Nah, orang-orang yang demikian Tuhan ingin menolong mereka sehingga mereka bisa mengalami kelegaan di tengah-tengah persoalan ini. Caranya bagaimana, saudaraku? Pertama, dia punya hati yang benar-benar mengasihi keadilan. Lalu yang kedua, dia mulai menjaga hatinya untuk tetap tulus. Tulus di hadapan Tuhan dan tulus di hadapan manusia. Baru dia bisa memandang wajah Tuhan. Saudara-saudara, memandang wajah Tuhan apa artinya? Dia sedang memandang berkat, ya. Karena dalam Ulangan pasal 6 berkata di sana doa berkat imam untuk jemaatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, ya saudaraku, dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi lihat Bapak Ibu, orang yang tulus itu dia pasti diberkati. Meskipun di tengah-tengah persoalan, meskipun di tengah-tengah masalah, meskipun di tengah-tengah kesukaran, kesusahan, di tengah-tengah penderitaan hidup ini, dia pasti diberkati. Kenapa? Karena yang Tuhan suka dari hidupnya itu tulus, Bapak Ibu sekalian. Gak ada kepura-puraan, gak ada sandiwara, saudaraku. Dia apa adanya. Nah, orang yang seperti ini Tuhan paling sayang dia. Tuhan paling cinta dia. Bukan karena faktor tampan secara fisiknya, tapi karena Tuhan melihat hatinya itu. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya hati kita bisa tulus? Bapak Ibu sekalian ya, maka hati kita perlu dibersihkan dulu. Cara dibersihkannya gimana? Dengan firman Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur 119 di ayatnya yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Tujuannya apa? Supaya aku jangan berdosa kepadamu. Orang berdosa kepada Tuhan itu apa, saudaraku? Bukan karena dia mencuri, merampok, dia berzina, dia melakukan banyak kejahatan. Tapi kalau orang tidak menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya, nah itu membuat hatinya jadi kotor. Hatinya tidak bersih lagi. Hatinya jadi najis. Sesuatu yang membuat hatinya itu menjadi jahat, ya. Tadi malam kita sudah pelajari tentang orang fasik. Orang fasik itu orang yang melakukan kejahatan. Pikirannya jahat, perkataannya jahat, apalagi saudaraku, hatinya jahat, perbuatan-perbuatannya jahat. Ya, Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang yang tulus hatinya. Tapi orang-orang yang jahat, Tuhan tidak akan pernah berpihak pada mereka, saudaraku. Ya, semua kita ini tentu adalah orang-orang yang asalnya dari orang-orang berdosa semuanya. Tapi oleh anugerah Tuhan, Yesus mati di atas kayu salib. Dia menebus segala dosa kita semua yang hadir pada pagi ini. Dan dia menyucikan kita dari segala dosa dengan apa, saudaraku? Dengan firman-Nya. Maka itu kita berbahagia sekali, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan ini membersihkan hidup kita dari setiap kenajisan, kekotoran, dosa, kekotoran, kenajisan itu dibersihkan, disucikan. Jadi ibarat ini kita mandi suci setiap hari, saudaraku ya. Karena apa? Firman itu juga menjadi air kehidupan yang membersihkan segala kotoran-kotoran di dalam tubuh kita ini. Sama seperti kalau kita mau bepergian, kita mau ingin mengikuti sebuah acara,
tentu kita mandi dulu supaya badan kita segar ya, saudaraku. Dan ketika badan kita segar, kita pakai sabun ya, biar badan kita wangi, supaya bisa membersihkan kuman-kuman dalam hidup kita. Nah, itu seperti itu. Firman Tuhan membersihkan hidup kita. Oke, kita akan lihat ya, saudaraku. Haleluya, di bagian-bagian penting ini. Oke. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mari kita akan lihat saudaraku ya. Kemuliaan Allah dalam ketulusan. Ini adalah bagian yang kedua. Saudara kasih Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan dalam ketulusan. Ketulusan apa, saudara? Ketulusan hati, ya. Coba periksa apakah hari ini hatimu sedang tulus atau tidak, ya. Dalam ketulusan hati orang percaya yang bagaimana? Yang berlaku adil dan dia mengasihi keadilan. Nah, ini adalah sifat dari Tuhan, ya. Maka Tuhan disebut dengan sebagai yang setia dan adil. Amin, ya. Maka dia akan memandang wajah Tuhan. Itu sebuah komitmen dengan ketulusan di dalam hatinya. Saudara, orang kalau bisa memandang wajah Tuhan, itu sesuatu yang sangat indah sekali. Nah, di mana saudara bisa memandang wajah Tuhan? Pada saat engkau membaca firman Tuhan, pada saat engkau memperhatikan ayat-ayat firman, itu Tuhan sedang bicara kepadamu. Tuhan sedang menyampaikan isi hatinya kepadamu. Dan disitulah engkau bisa melihat wajah Tuhan seperti itu. Kau tahu di dalam Alkitab ini, kitab suci ini adalah buku kehidupan, ini adalah saudaraku, isi hati Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang sedang dikatakannya, disampaikannya kepadamu. Dan di situ engkau bisa melihat sifat-sifat Tuhan ada di situ. Dia penuh kasih, penuh dengan keadilan, penuh dengan kebenaran, penuh dengan kesetiaan, dan seterusnya ya. Dia penuh dengan kesabaran. Nah, itulah wajah Tuhan yang saudara sedang pandang setiap hari, baik waktu pagi maupun waktu malam ya. Dan orang yang suka membaca firman Tuhan, orang yang suka bersekutu dengan Tuhan di pagi hari, di malam hari, itu Alkitab berkata firman itu membuat mata bercahaya, bukan cuma mata tapi wajah juga bercahaya. Sama seperti Musa selama 40 hari di atas gunung Sinai, saudaraku. Dia mendapatkan 10 hukum-hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan. Dan Alkitab berkata ketika Musa berjumpa dengan firman, perkataan firman itu, wajah Musa begitu bercahaya, begitu berkilauan, sehingga orang Israel tidak bisa memandang wajah Musa karena saking berkilauan, bercahaya, saudaraku. Maka untuk itu kalau mereka bisa memandang wajah Musa, Musa harus memakai selubung, saudaraku ya, untuk menutup wajahnya supaya orang Israel itu tidak sampai merasa silau karena sinar kemuliaan Tuhan yang begitu kuat sekali di wajah Musa. Amin ya. Nah, saudara-saudara, mari kita akan lihat. Ini dapat kita pelajari di dalam Kisah Rasul 24 ayat yang keempat sampai dengan ayat ke-6. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian, kita akan dapati di sini ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran bukan kebenaran manusia, tapi 3 kebenaran ini kebenaran firman Tuhan ya. Tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam ketulusan? Jawabannya pasti ya. Karena orang yang tulus akan memandang wajahnya. Itu pasti. Tuhan menyatakan kemuliaan kepada orang tersebut. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam ketulusan. Siapakah dia? Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang Tuhan ingin, ya, saudaraku, yaitu jangan suka memanipulasi keadaan dan waktunya. Saatnya dia itu telah memulai berkomunikasi. Artinya Tuhan tidak ingin memanipulasi ya keadaan dan waktu. Nah, ini ciri yang pertama dari orang yang saudaraku, dia mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan itu, dia menyadari bahwa Tuhan mau dia jangan suka memanipulasi keadaan dan waktu saatnya dia itu telah berkomunikasi. Jadi dalam berkomunikasi jangan memanipulasi keadaan. Mari kita lihat Kisah Rasul 24 ayat 4. Kisah para Rasul 24 ayat 4.
Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Amin. Amin. Jadi ini adalah seorang pengacara yang bernama Tertulus. Nah, tentunya setelah kita sudah pelajari ya kemarin, saudaraku, mereka datang, Tertulus datang dengan mahkamah agama, saudaraku ya. Orang-orang berkedok agama ini ya, bahkan ada imam besar dengan dia punya grupnya, rombongan yang mereka datang untuk mendakwa Paulus di hadapan seorang penguasa yang bernama Felix ini. Lalu sang pengacara ini berkata seperti di dalam ayat ini ya, akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, menghabiskan waktu siapa? Waktu dari si penguasa ini, wali negeri yang bernama Felix. Ya, dia berkata, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal. Jadi rupanya ini dia ingin mengambil muka, mengambil hati dari sang penguasa ini. Jadi saudaraku, inilah seorang yang memanipulasi keadaan. Orang yang suka memanipulasi keadaan dan waktu, itu ciri-ciri orang yang tidak tulus ya. Tapi kalau orang yang tulus itu, dia jangan suka memanipulasi keadaan waktu ya, saat dia berkomunikasi. Bapak Ibu, ini penting sekali ya di dalam kehidupan. Jadi hal ini jangan kita contoh ya, kita mencontoh seorang yang bernama Tertulus. Ya namanya Tertulus, ada tulusnya, tapi sayang orangnya nggak tulus ya Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang namanya sabar, tapi nggak sabar saudaraku. Saya ingat ada suatu hari itu di dalam asrama saudaraku, ini ada seorang teman, orangnya namanya bagus, sabar, tapi emosian ya, emosi. Dan waktu itu saya lihat dia berkelahi dengan adik tingkatnya. Aduh, saya sampai dalam hati, kok namanya nggak sesuai ya dengan perilakunya. Jadi ada orang-orang yang namanya tulus tapi nggak tulus, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu bukan masalah nama, tapi masalah sikap hati itu penting. Mari kita lihat apa yang Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang-orang yang tulus. Mari kita lihat ciri yang kedua. Supaya kita bisa menjadi orang yang tulus. Yang kedua, yaitu jangan suka memutarbalikkan fakta yang sebenarnya dengan tuduhan yang tidak berdasarkan fakta. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul 24 ayat yang kelima. Ini Tertulus kembali lagi. Dia memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Ya, fakta yang sebenarnya Paulus tidak bersalah, tapi dia putarbalikkan. Mari kita lihat ya Kisah Rasul 24 ayat 5. Kisah para Rasul 24 ayat kelima, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Amin. Nah, lihat apakah benar Paulus seperti yang dikatakan oleh Tertulus ini, sang pengacara ini? Rupanya dia memutarbalikkan fakta yang sebenarnya dengan tuduhan yang tidak berdasar dari fakta itu. Saudara terkasih Tuhan, nah Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi orang yang tulus, mari Bapak Ibu, jangan kita suka memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, ya. Kalau di dalam pengadilan itu, Bapak Ibu sekalian, orang yang bersalah bisa dibenarkan, orang yang benar bisa disalahkan. Yang hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam, ya tergantung wani piro, berani bayar berapa, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, makanya kita lihat bahwa keadilan itu hanya ada pada Tuhan saja ya. Meskipun di pengadilan, di kantor pengadilan lembaga negara ini seringkali juga tidak ada keadilan di dalamnya. Jadi orang yang dibawa itu, saudaraku, itu Bapak Ibu sekalian kalau dia tidak sanggup bayar, dia hukumannya diperpanjang, diperberat, saudaraku. Tapi orang yang di atas ya sama-sama punya kasus melanggar hukum, tapi karena uangnya ada, dia cepat ya bisa diloloskan, dibebaskan. Bahkan juga hukumannya itu dipersingkat, saudaraku. Jadi ini tergantung bagaimana bisa lobby-lobbynya ya.
Saudara, makanya pengadilan Allah beda dengan pengadilan manusia. Pengadilan manusia, saudaraku, uang bisa berbicara, uang bisa sogok sana, sogok sini. Tapi kalau di pengadilan Allah, nggak bisa sogok-sogokan, saudaraku ya. Nggak bisa disuap, ya saudaraku. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, saudaraku ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita mengikuti, saudaraku, bagaimana menjadi orang yang tulus ini, maka kita jangan suka memutarbalikkan fakta yang sebenarnya dengan tuduhan yang tidak berdasar seperti yang dilakukan oleh Tertulus ini kepada Paulus, seorang hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga, ini ciri yang ketiga ya saudaraku. Bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang tulus. Saudara-saudara, yang ketiga yaitu jangan memakai simbol agama ya. Simbol agama itu sebagai kedok. Oke, Pastor Cornelis Ismail sudah bersama kita di pagi hari ini. Praise God. Oke, haleluya. Bapak Ibu sekalian, terkadang orang itu bersembunyi di balik simbol-simbol agama, saudaraku, yang merasa bahwa dia paling benar, dia paling suci, sementara yang lain itu adalah orang berdosa, ya. Kita tahu sendiri bahwa beberapa waktu ya Bapak Ibu sekalian ya, politik identitas itu saudaraku itu begitu gencar-gencar dilancarkan. Tapi sekarang masyarakat sudah bisa paham ya saudaraku. Jadi jangan memakai agama itu sebagai suatu kendaraan untuk bagaimana melakukan berbagai macam aksi-aksi kejahatannya. Saudara terkasih Tuhan, kita akan lihat ya. Oke, sebentar saya akan ini dulu periksa. Ini karena benar-benar ibarat ini serangan, saudaraku ya. Ini serangan dari banyak sekali video-video masuk, makanya langsung terputus ya. Oke. Haleluya. Praise God. Oke. Ya. Nanti habis ini kita akan mendengar Pastor Cornelis Ismail akan menyampaikan sesuatu buat kita semua di pagi hari ini. Oke, praise God, terpujilah Tuhan ya. Luar biasa, Pastor Cornelis Ismail, dia tinggal di sarang orang-orang yang bernama garis keras ya, orang-orang yang sangat ekstrim, tapi dia bisa bagaimana masuk di dalamnya dan akhirnya puji Tuhan bisa menjadi sahabat mereka, dan pada waktu beliau dalam keadaan sakit dan benar-benar butuh bantuan, ternyata orang-orang itu Tuhan bisa jamah hati mereka dan mereka akhirnya bisa memberikan dukungan ya kepada Pastor Cornelis Ismail ya. Luar biasa. Nanti setelah saya sampaikan ini baru nanti Pastor Cornelis Ismail akan bercerita, bersaksi ya buat kita sekalian di pagi hari ini. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana besar di dalam kehidupan kita semua. Katakan amin. Ya. Oke. Ya, kita sudah sampai di poin berapa? Poin yang ketiga ya. Ya. Poin ketiga, Pastor. Poin ketiga ya. Terima kasih Pak Lukas. Oke, bagaimana supaya kita menjadi orang yang tulus? Nah, ini dia. Mari kita akan lihat. Poin yang ketiga, menjadi orang yang tulus itu adalah jangan memakai simbol agama. Ya, simbol agama itu sebagai kedok untuk menutupi kejahatan dan kemudian dia menyalahkan orang benar. Mari kita lihat di dalam ayat ini, Kisah Rasul 24 ayat 6. Kisah para Rasul 24 ayat 6. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Amin. Nah, di mana simbol-simbol agama? Saya lihat ada bait Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada hukum Taurat, saudaraku. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang tidak tulus itu, mereka bersembunyi di balik simbol agama untuk apa? Menutupi kejahatan mereka, saudaraku. Mereka memakai baju putih, saudaraku ya, dan mereka merasa bahwa mereka paling suci, paling bersih. Sementara yang lain itu kotor, najis, ya. Saudara, ini yang Tuhan tidak ingin, Bapak Ibu. Nah, lihat kalau kita mau menjadi orang yang tulus, maka jangan memakai simbol agama itu sebagai kedok untuk menutupi
kejahatan dan menyalahkan orang lain. Nah, siapa yang mereka salahkan? Inilah hamba Tuhan Rasul Paulus ini yang melakukan pemberitaan Injil dengan tulus, saudaraku. Hatinya cinta Tuhan, cinta jiwa-jiwa yang berdosa yang terhilang, ingin selamatkan mereka. Wow, luar biasa. Tapi mereka menuding dia membawa ajaran yang menyesatkan, saudara. Dan inilah nanti kita akan lihat kebenarannya sampai di mana, ya. Apa hasilnya? Mari kita perhatikan. Hasil yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan di bagian kedua ini. Mari kita lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diberi kemurahan hati melebihi kemurahan hati orang lain, ya. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul 24 ayat yang keempat. Mari kita perhatikan ayat ini. Kisah para Rasul 24 ayat keempat. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Amin. Artinya gini, tertulus ini mau bilang bahwa, wow, Felix ini orang yang murah hati. Jadi biasa aja kamu yang murah hati. Ya kami ini gak usah murah hati lah. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita perhatikan suasana kesentuhan. Artinya orang-orang ini memanfaatkan kemurahan hati orang lain, sementara apa yang diucapkan itu dia tidak tulus, itu hanya lips service, ya, itu hanya manis di bibir. Jadi saudaraku, dia sedang berkata bahwa ini orang ini tulus, sementara aku nggak tulus. Orang ini murah hati, sementara aku nggak murah hati. Saudaraku, tapi kita semua Bapak Ibu sekalian tidak seperti itu, ya. Kita orang percaya yang taat pada Tuhan, kita berikan contoh dulu, kita berikan kemurahan hati melebihi kemurahan hati orang lain, Bapak Ibu. Itu yang benar, saudaraku. Jadi kita tidak memuji orang itu murah hati, tapi kita juga murah hati, saudaraku. Mungkin dulu kita kurang murah hati, tapi sekarang setelah kita belajar firman, kita jadi orang yang murah hati. Amin, saudaraku. Ya biasanya kan orang senangkan menerima kemurahan hati dari orang lain, tapi sekarang kita pun balik, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan, maka kita dulu yang pertama-tama menjadi orang yang murah hati. Nah, ini adalah seperti orang Samaria itu. Orang Samaria yang murah hati itu adalah gambaran Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ya. Sehingga Tuhan Yesus memberikan kemurahan hatinya bagi kita sekalian. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi murah hati. Sebelum orang lain murah hati, saya dulu murah hati. Supaya apa? Kita bisa lihat kemuliaan Allah dalam ketulusan. Wow, Pastor Cornelius Ismail sebelum dia mengalami satu kejadian matanya, ya, sampai sempat dioperasi, dan puji Tuhan ini sekarang dalam proses pemulihan, beliau dengan murah hati membagikan nasi bungkus yang dia olah sendiri, dia masak sendiri, dibagikan pada orang-orang jalanan. Itu luar biasa, sesuai dengan firman Tuhan yang dia dapatkan, dan dia telepon saya, dia minta konfirmasi bagaimana ayat ini, dan saya bilang, Pak, itu kehendak Tuhan, jalankan aja. Wow, luar biasa ya. Seperti Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, dan mereka makan sampai kenyang. Dan masih ada sisanya 12 batu. Itu orang yang murah hati. Orang murah hati, orang gak pelit, gak medit, gak kikir. Saudara-saudara, ya. Dia orang yang suka berbagi. Nah, ini orang yang tulus ada di sini. Tapi kalau orang yang tidak tulus, saudaraku, dia tidak murah hati. Ya, dia hanya pikirkan yang penting aku. Yang penting aku dulu, saudaraku. Aku yang diutamakan. Itu orang gak tulus, ya. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, saudaraku. Hasil kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia punya kasih sayang kepada sang pemimpin, ya. Kasih sayang kepada sang pemimpin dan tidak membenci pemimpin itu. Nah, kita lihat bagaimana dengan orang-orang ini. Tertulus dan imam besar dan juga, ya, kroni-kroninya nih. Mereka membenci Rasul Paulus ini, ya. Mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 24 ayat 5. Kisah para Rasul 24 ayat kelima, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Amin. Nah, ini yang dibenci oleh Tuhan, saudaraku, ya. Membenarkan orang fasik, lalu kemudian menyalahkan orang benar, itu satu kekejian bagi Tuhan. Dan tadi malam saya sampaikan, ketulusan di bagian yang pertama, saudaraku. Orang yang suka
memuji-muji orang lain sementara hamba Tuhan disalahkan, hamba Tuhan diremehkan, disudutkan. Nah, itu orang yang tidak tulus seperti itu, ya, saudaraku. Dia ingin terlihat baik, dia ingin terlihat wow, lebih keren dan sebagainya. Sementara hamba Tuhan disalahkan, disudutkan, hamba Tuhan yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dia mulai mengintimidasi. Bapak Ibu, ini seperti yang terjadi di sini, ya. Tapi kita semua tidak seperti itu, bukan? Kita semua orang percaya yang taat pada firman, kita punya kasih sayang kepada sang pemimpin, ya. Sang pemimpin dan tidak membenci pemimpin itu, Bapak Ibu. Karena saya percaya, Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan hadirkan untuk apa? Bisa melayani kita, untuk menuntun kita ke jalan yang benar, ya, supaya kita tidak tersesat. Dan yang ketiga, yang terakhir, haleluya, ini dia. Nanti Pastor Cornelius Ismail sebelum berdoa mungkin mau sedikit kasih kesaksian singkat dan bisa memotivasi kita semua, ya. Wow. Yang ketiga ini adalah bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tidak memakai senjata, ya. Dia tidak memakai senjata untuk menghakimi orang lain, ya. Kisah Rasul 24 ayat 6. Oke, mungkin Pak Lukas bisa lihat Kisah Rasul 24 ayat 6. Iya. Kisah Rasul 24 ayat 6. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu, kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Amin. Nah, menghakimi menurut hukum Taurat kami. Jadi orang dunia suka begitu. Menghakimi suatu menurut kebenaran mereka sendiri. Tapi kita anak-anak Tuhan, orang percaya pagi ini yang hidup dalam ketulusan, kita tidak menghakimi, ya, hamba Tuhan itu. Oke, memberkati kita sekalian. Oke, silakan Pastor Cornelius Ismail bisa menyapa kita dulu dan nanti berdoa buat firman Tuhan ini. Haleluya. Shalom, selamat pagi Pastor Ya, John. shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Langsung doa firman. Saya bisa sharing sedikit. Boleh bisa sharing sedikit. Iya, jadi Bapak Ibu, memang jadi hidup orang yang lurus dan tulus itu kan mahal sekali, ya. Saya ulang sekali, jadi orang yang hidup lurus dan tulus itu mahal sebetulnya. Saya banyak temukan hidup kekristenan kita itu kebanyakan tuh banyak pura-pura, ya. Ya, bukan saja untuk jemaat, tapi banyak juga hamba Tuhan, termasuk saya dan Pastor John gini kan bahan masukan buat. Ya, saya coba untuk hidup tuh apa adanya aja dengan Tuhan. Saya apalagi mungkin tadi disinggung sama Pastor John bahwa lingkungan saya ini adalah lingkungan yang benar-benar sebetulnya tidak mendukung, tapi ya puji Tuhan saya berlaku hidup dulu, saya berlaku hidup baik dengan semua orang, dan saya lihat bahwa Tuhan itu sangat luar biasa membantu, terutama dikala saya sakit ini, ya, saya lihat itu luar biasa. Jadi pertama itu saya dapat visi Tuhan bagaimana membagi berkat kepada orang itu. Sebenarnya saya nggak punya uang sih, saudara. Saya lakukan aja dengan lurus aja. Jadi tiap minggu saya tetap bagi aja, mungkin karena saya sakit, ya, jadi saya belum bisa. Nah, saya lakukan aja. Terus tadinya saya coba di jalan dan memang diterima. Nah, yang paling repot ini saya bagi ke tetangga kiri kanan, di depannya ada Pak Ustadz, kiri kanan itu ada mereka semua. Saya ini kan orang sendiri. Pertama saya malu juga, malu ini si Om ini bikin apa gitu ya. Yang kedua, ini kan yang kerja bukan perempuan, saya laki-laki. Yang ketiga, saya ini kan orang Kristen sendiri. Mereka pasti mau makan makanan kita itu, mereka kan tentu saja, saya banyak dengar informasi bahkan dari teman-teman saya, bahkan saya pernah turun di jalan, ini punya orang Kristen ya. Yang saya dapat di jalan seperti itu. Bahkan sampai berkata, najis kalau punya orang Kristen nggak mau makan. Ada loh sampai kayak begitu. Nah, saya mau coba bagi ke lingkungan tetangga kiri kanan saya. Saya panggil saudara ibu, saya bilang ibu, saya buka makanan itu, jadi ada sebagian saya bungkus buat orang di jalan, saya biasanya bikin 60 bungkus.
30-nya itu saya bagi di jalan, 30 ke tetangga. Begitu. Saya panggil seorang ibu itu dan saya coba tunjukin bahwa makanan ini tuh halal, bukan haram. Jadi saya bikin telur, saya bikin sayur, dan saya bikin tahu, bikin tempe. Saya tunjukin kepada mereka, oh ini makanan halal, jadi boleh layak makan. Nah, saya coba, saya bilang, bisa nggak kalau nggak mau makan jangan dibuang, kembalikanlah ke saya bisa bagikan kepada orang. Dan saya coba, si ibu tuh bilang, Om, Alhamdulillah Om, semua tuh malah senang Om. Bahkan kalau saya nggak masak, mereka tuh, Om hari ini kok Jumat ya? Ada masak ya? Kok saya nggak dikasih bagi sih? Ini Om kok masak sendirian ya Om ya? Enggak aja. Om boleh dong nanti kita bisa bantu, bisa berbagi dengan orang di jalan. Saya bilang boleh nggak apa-apa. Tapi saya mohon maaf, saya ini kan cuma hanya bisa kerja dan saya bisa masak ikut kemampuan saya aja. Jadi ya sudah, saya lakukan. Ya puji Tuhan lah mereka bisa terima saya dan mereka tanya. Bahkan kemarin waktu pemilu saya paksakan keluar. Saya paksakan. Saya keluar dari depan pintu. Om, aduh sini Om. Mereka tuntun saya, mereka bawa saya, prioritaskan saya untuk susu dan udah hujan mereka ambil payung. Om sudah nanti kita yang mantu kita ke rumah aja Om nggak usah ini. Om lagi ada apa hubungi kita. Jadi baik dari RT RW mereka pun juga sama-sama juga membantu saya. Nah kemarin itu tanggal 3 tiba-tiba kan mereka pengurus masjid itu datang ke rumah saya dan mereka bilang, Om kami boleh izin parkir? Saya bilang boleh saja ya nggak apa-apa ya. Tapi ternyata di luar dugaan mereka bukan parkir, mereka pasang tenda besar, sebagian itu masuk ke halaman rumah tempat tinggal, sebagiannya itu ada di luar. Itu saya bilang saya terganggu sekali. Sound sistemnya waktu mereka cek itu siang hari, itu sampai kaca-kaca itu, apalagi rumah kan tempat tinggal saya ini kan juga rumah udah lama, jadi sampai goyang duduk. Saya bilang sama anak saya, sudah kita cari hotel aja, daripada kita nanti repot, tapi juga perlu tenang karena mata ini hubungan dengan saraf otak. Jadi kalau ada terganggu sedikit itu sakit kemana-mana. Gitu. Saya bilang, udah saya pergi aja sama anak saya kita cari. Enggak hotel yang mahal. Anak saya kan dia tahu lah, dia kan suka punya link hotel yang ini bla bla. Udah dia bilang papi ada sih. Kalau terlalu mahal. Udah kita pulang. Kita pulang. Itu pengurus masjid dan yang lain mereka sampai aduh, Om saya minta maaf sekali Om sampai mereka berlutut gitu loh. Om minta maaf ini di luar dugaan segala macam itu baru saya bilang udah. Ah, cuman memang saya belum siap karena kondisi fisik saya dan Pak Ustadz bilang aduh saya terasa bersalah banget ya. Ah, jadi apa namanya tuh kita juga harus memahami juga Om kondisinya seperti ini dan segala macam. Ada satu hal ya saya perlu bagikan Bapak Ibu. Pertama kita berbuat saja. Kita nggak tunggu sebelum tunggu nanti orang itu balas kepada kita seperti apa. Nggak perlu. Kita lakukan dengan ketulusan. Karena memang dengan ketulusan itu orang mau suka nggak suka saya pikir nggak perlu ya. Yang penting kita lurus-lurus saja hidup ini. Dan saya pikir itulah catatan penting bagi kita. Jadi mereka saya jaga baik sekali dengan mereka dan apa namanya sampai hari ini mereka ready sama saya. Dan aku udah cerita yang beberapa waktu saya sakit lagi dalam nggak boleh datangin orang ini sholat Jumatan Pak Ustadz masih pakai sorban segala macam dan pengurus masjid mereka semua datang di rumah jadi yang rawat saya kan saja yang mau bilang om ini bisa diterima nggak saya bilang siapa ada Pak Ustadz semua pengurus masjid karena saya kan tadi baru sholat Jumat mereka datang semua nih om saya bilang ya buka pintu aja kita harus terima kan walaupun dokter bilang nggak boleh diterima tamu segala macam, sudah nggak apa-apa buka. Itulah mereka datang semua. Aduh ya Allah, kita biasanya kan sama-sama ada di depan ngobrol segala macam. Saya tanya tetangga, ini sih omnya kemana? Wah, omnya sakit. Waduh, jadi saya ingat
Istri saya pun bilang, kasihan si bapaknya itu sendirian. Coba bapak pergi di sana dong, bapak nengok dong. Saya kan nggak boleh nengok, kan saya perempuan. Istrinya malah yang ngomong begitu. Istrinya dosen di salah satu universitas. Ya sudah mereka datang, mereka datang. Jadi ada berapa orang? Eh, jadi mereka datang dan mereka cukup mendoakan. Mereka bilang, bolehkah kami doakan? Saya bilang, boleh. Apa? Malah lebih senang. Nah, jadi Pak Ustadz itu sering tanya, gimana kakak? Saya kadang-kadang mereka sering datang, oh gimana? Baik saja. Nah, jadi begini, hidup kita ini kan Paulus bilang, kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh. Amin. Jadi kita lakukan apa adanya dengan ketulusan. Nah, saya pikir saya bisa diterima dengan lingkungan yang garis keras seperti ini, yaitu karena anugerah Tuhan saja. Dan yang kedua, saya selalu berdoa lah untuk kesejahteraan kampung ini ya, supaya Tuhan tolong. Barangkali itu aja Pastor John, saya bisa bagikan sedikit pengalaman saya dengan lingkungan saya, tempat tinggal saya ini. Jadi ada satu lagi yang saya perlu, sorry, sebelum saya tutup. Jadi waktu anak saya itu berangkat ke Bandung, tiba-tiba mereka datang, Om apa yang kita bisa bantu nih, Om ayo tolong. Oke, kita bisa bantu saya. Jadi sampai hari ini mereka bantu saya. Di Tuhan, Yesus memberkati. Amin. Amin. Silakan Pastor Cornel Ismail. Terima kasih buat kesaksian yang sangat indah, memotivasi kita, mendorong kita ya, untuk kita bisa menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Dan Pastor Cornel Ismail bisa berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini buat kita sekalian. Ya. Pastor John, Bapak Ibu sekalian, mari kita satu dalam. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Firman Tuhan menguatkan kami bahwa hidup kami perlu tulus, hidup kami lurus dengan Tuhan. Ya Yesus. Mampukan kami untuk melakukan hal ini karena hari-hari ini mahal bagi kami sebagai seorang Kristen. Di tengah-tengah banyak kepentingan, di tengah-tengah banyak keinginan, tapi Tuhan jadikan kami sungguh-sungguh menjadi alat yang luar biasa. Berkati semua kami di tempat ini, Pastor John bersama keluarga, ibu dan anak-anak. Tuhan Yesus berkati. Bapak tolong dalam pergumulan, masalah, mengembala jemaat Tuhan, karuniakan kekuatan. Ya Yesus, haleluya. Umatmu senantiasa. Terima kasih untuk pelayanannya setiap pagi, malam, Tuhan selalu berikan hikmat. Kata-kata baru pilihan dari Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk setiap kami yang ikut pagi hari ini juga. Tuhan Yesus berkati keluarga rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Tuhan bekerja di setiap kami dalam pergumulan dan masalah hidup kami. Kuasa penyertaan-Mu turun atas kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, percayakan firman Tuhan ini jadikan kehidupan bagi kami, supaya kami dapatkan orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pastor Cornel Ismail. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Itu doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan pagi ini buat kita semua. Tuhan berkati Pastor Nelis. Ya, kembali kepada host kita pagi ini Pak Lukas Krisnanto. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita boleh menerima pengajaran firman Tuhan, bagaimana kita mempunyai ketulusan di dalam kehidupan kami, untuk bisa dapat kami melihat kemuliaan Allah nyata dan tengah-tengah kami. Sebagai orang percaya, kita harus mempunyai kemurahan hati dalam kehidupan kita kepada orang lain, bahkan kita harus mempunyai kasih sayang kepada orang-orang sekitar kami. Bahkan kita juga sebagai orang percaya yang taat firman Tuhan, tidak untuk memakai kebenaran firman Tuhan untuk menghakimi orang lain dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar mempunyai hidup yang tulus di dalam kehidupan kita, untuk menjadikan terang dan garam untuk sekitar kita. Maka kita percaya kita akan bisa melihat kemuliaan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Pastor John buat pengajaran firman-Nya yang buat kita
untuk membaca cara pola hidup kita, untuk menjadi orang-orang yang tulus dalam kehidupan kita, untuk para khususnya sesama umat manusia. Meningkat nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Pastor John dan begitu setia memberkati kita melalui firman-firman yang baru pengajarannya buat kita. Tuhan Yesus memberkati Pastor John dan juga terima kasih juga kepada Bapak Cornelius yang sudah bersaksi bahwa dalam kehidupannya karena Bapak Cornelius berada Amin. terus menjadi terang garam buat orang sekitarnya, dan di situ Pak Cornelius menyatakan bahwa ketulusan hati itu nyata ya buat Amin. orang lain, taburkan buat orang-orang sekitar. Terima kasih Pastor Cornelius. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus sembuhkan Amin. dalam tubuh seluruhnya dari ujung rambut hingga kepalanya, semuanya disembuhkan, dipulihkan dan boleh kembali berkarya, melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat doa peneguhan firman-Nya juga Pak Cornelius. Tuhan Yesus memberkati Pak Cornelius. Haleluya. Haleluya. Dan kita akan masuki selanjutnya itu doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Adece. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Adece. Oke, terima kasih Pak Lukas. Shalom. Pagi. Shalom. Halo. Pak DC. Ya Bapak Ibu, saya sinyalnya tidak bagus, jadi saya harus keluar. Jadi saya nggak bisa buka video ya. Oke, sekali lagi kita akan bersatu hati, kita akan berdoa prophetik Bapak Ibu ya. Yang nanti kita akan merespon dengan berkata I receive atau terima. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Ekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu ADC. Amin. Terima kasih Pak John. Praise Dan God. Pak Lukas, silakan Pak Lukas. Iya, terima kasih Bu Adece buat doa prophetik yang sudah dinaikkan. Tuhan Yesus memberkati Bu Adece bersama keluarga besarnya yang ada di Surabaya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Ya. Dan kita akan lanjutkan yaitu pengumuman gereja CLCC. Akan saya sampaikan sendiri. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Shalom. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC.
Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah Raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan Februari tahun 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silosiawati di nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise God. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Ya, terima kasih Pastor John. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita sudah mengikuti ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Semuanya karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan kita ucap syukur buat firman yang ditaburkan pagi hari ini. Benar-benar boleh menjadikan berkat buat kita. Untuk kita, hidup kita harus menjadi hidup yang tulus di sekitar kita, agar kita bisa dapat melihat kemuliaan Allah nyata buat kita. Dan kita aplikasikan kepada orang-orang di sekitar kita, untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih sekali lagi bagi pelayan Tuhan yang sudah sama-sama melayani Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi Ibu Adece, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Adece. Dan juga kepada Bapak Cornelius, terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus berkati Pak Cornelius. Dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya Pastor Cornelius. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan, memulihkan mata semuanya di dalam tubuh Bapak hambanya Pastor Cornelius. Tuhan Yesus berkati Bapak Cornelius. Dan kepada Bapak Sianto, Miminto, selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya, sudah ikut ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati Bapak Sianto bersama keluarga yang ada di sana. Salam buat keluarga sana semuanya, untuk bisa hadir juga ibadah malam kalau ada waktu, dan ibadah pagi jam 9, ibadah malam jam 19, dan waktu pagi waktu jam 4 pagi. Terima kasih Ibu Meliawati, Tuhan Yesus berkati Ibu Meliawati semua keluarganya, Ibu Sinta, Adik Cindy, Johan dan James, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada Pastor John juga saya mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Itu setia melayani kita sebagai jemaat-jemaat CLCC untuk kita bertumbuh bersama di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dan saya akan kembalikan pada Pastor John untuk doa berkat buat kita semuanya yang hadir pada pagi hari. Saya persilakan Pastor John. Amin. Praise God. Terima kasih Pak Lukas, host kita yang luar biasa ya, yang telah memimpin ibadah kita tadi dari awal sampai di puncaknya. Kita sementara akan menutup ibadah ini. Namun sebelum menutup, kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang hadir pada pagi hari ini ya. Mari arahkan tangan di depan layar monitor. Berdoa pagi ini untuk Bapak Sianto Liminto. Tuhan berdoa, tolong Ko Anto dalam nama Yesus.
Kuatkan hatimu Ko Anto, jangan susah, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu. Tuhan sangat mengasihi engkau. Hari ini imani, yakin, percaya. Tuhan beri engkau pertolongan. Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan pintu-pintu kebaikan, pintu mujizat, bahkan pintu kesembuhan juga mengalir. Kuasa Tuhan atasmu saat ini di dalam nama Yesus. Menyembuhkan tulang-tulangmu, baik tulang tangan, kedua tangan kiri kanan. Tuhan pulihkan, sembuhkan engkau dalam nama Yesus. Bahkan di bagian-bagian tubuhmu yang sakit, Tuhan sembuhkan engkau pada pagi hari ini. Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan, asal engkau tetap percaya, tetap setia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan dalam hidupmu. Tuhan akan hiburkan hatimu di saat engkau susah, engkau sedih. Dalam persoalan, Tuhan beri engkau jalan keluar dalam nama Yesus. Berkati Ko Anto bersama keluarganya. Damai sejahtera-Mu atas mereka. Bahwa mereka lebih dekat, semakin dekat. Dan mereka dengan Tuhan bersama dengan semua anak mantu cucu. Tuhan sertai sepanjang hari ini, Tuhan lindungi. Tuhan mencukupi segala kebutuhanmu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Untuk Bapak Lukas Krisnanto, Tuhan mendengar doamu. Setiap apa yang engkau sampaikan, permohonan demi permohonan. Doa-doa yang engkau panjatkan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mendengar. Dan Tuhan beri engkau kekuatan, kemenangan, kelepasan, dan juga terobosan-terobosan ajaib dalam keuangan. Imani tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Engkau akan dibawa Tuhan naik dan tidak akan turun. Dibuat Tuhan berhasil dan tidak akan gagal, menang dan tidak akan kalah, beruntung dan tidak akan rugi. Mengalami kemunculan bukan kemalangan. Dalam nama Yesus, Dia menyediakan semua yang kau perlukan, yang kau butuhkan. Dia Yehovah Jireh, Dia Tuhan yang tetap setia ada bersamamu. Tuhan, mari Engkau berkati Pastor Cornelis Ismail. Tuhan berkati juga Pak Lukas bersama putrinya Adik Kesia. Beri mereka masa depan penuh harapan dalam nama Yesus. Tuhan berkati Pastor Cornelis Ismail bersama dengan putra-putranya, baik juga Beren dan juga Ariel. Tuhan tolong mereka semua, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, pemulihan atas hamba-Mu Pastor Cornelis Ismail, supaya dia bisa melayani Tuhan. Sampai Maranatha, Tuhan datang dapati dia tetap setia. Terima kasih, Tuhan mencukupi segala kebutuhannya. Kami percaya Engkau mendengar doa kami di pagi hari ini. Demikian juga untuk Ibu ADC dalam nama Yesus. Tuhan pegang tanganmu, Tuhan bawa Engkau berjalan bersama dengan dia, melewati setiap persoalan, pergumulan, tantangan, rintangan, masalah apapun bersama dengan Tuhan. Satu persatu Engkau lewati dengan baik. Kami doakan Tuhan berikan dia kesehatan, panjang umur, damai sejahtera untuk mendampingi semua anak mantu cucunya sepanjang hari ini. Tuhan menolong untuk kebaktian nanti malam. Bu Ade jangan mengkoordinir ibadah malam. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Mari kami doakan Gary. Selamatkan Gary, kembalikan Gary pada kasih yang mula-mula. Tuhan perbaharui rohnya, perbaharui Tuhan Yesus, iman, pengharapan, dan kasihnya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya satu orang diselamatkan, sesi keluarga juga diselamatkan Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Tuhan mari memberkati Ibu Meliawati, berikan kekuatan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera. Ibu Sinta, anak-anak, Yohan, Cindy James, penyertaan perlindungan-Mu dalam hidup mereka. Teman-teman kami yang hari ini dalam kondisi kesehatan terganggu, sehingga mereka tidak bisa hadir, Tuhan tolong mereka, sembuhkan, pulihkan, sehatkan mereka. Dan juga Tuhan mengalami terganggu karena signal, karena mereka mengalami banyak rintangan. Tuhan tolong mereka, berikan mereka pertolongan dalam nama Yesus. Dan kami serahkan kebaktian nanti malam dalam tangan kasih Tuhan, disertai dengan perjamuan kudus. Dalam nama Yesus, berkati kebaktian juga sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini kami bersyukur. Penyertaan Tuhan kemarin sudah Tuhan sertai pelayanan di Surabaya. Semua bisa berjalan dengan baik, kuasa hadirat, urapan Roh Kudus sudah mengalir. Dan kami percaya ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi yang Tuhan akan nyatakan bagi kita sekalian. Mari saudara, sebelum kita berpisah, kita berkati bangsa Israel, diberkatilah Engkau bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, biji mata Tuhan. Kami memberkati bangsa ini, bangsa umat keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Israel. Tercurahlah segala berkat yang terbaik atas kehidupan mereka, atas tanah-tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan, Tuhan janjikan bagi mereka. Diberkati dengan damai sejahtera, kedamaian,
kesejahteraan, ketenangan. Oh Tuhan Yesus, kami doakan mari. Tuhan lindungi umat-Mu. Tuhan, mereka biji mata umat kesayangan-Mu. Kasihani mereka Tuhan, tolong mereka. Kami doakan supaya tidak ada lagi peperangan di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya hari ini juga berkat yang Kau berikan pada orang-orang Israel, Engkau juga berikan kepada kami semua. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari siapa yang percaya, tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Allah. Mari kita sama-sama katakan, amin. Terima Amin. kasih Pak Pastor. Sama-sama Pak Lukas. Selamat hari Minggu buat kita semua, Bu ADC, Pak Anto. Memberkati Bu Meliawati ya, Ibu Sinta, Johan Sini James, Pastor Cornelis Ismail, Tuhan berkati semuanya ya. Sampai kita jumpa lagi. Siap. Oke. God bless you. Salam buat Kesia ya, Pak Lukas. Siap, Pastor. Ya, Ko Anto, salam buat keluarga di rumah ya. God Yes. bless you. Bye-bye. Ya, bye-bye Pak Sianto, Bu Amin. Melewati. Sayonara. Sayonara.